Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, ahdath, mengadakan hal yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik secara mujmal atau secara terperinci, atau ada secara mujmal tetapi tidak ada secara terperinci. Saya ulang, baik secara mujmal garis besar maupun secara terperinci, atau secara terperinci saja walaupun mujmalnya ada. Saya berikan dua buah contoh. Yang pertama, tidak ada secara mujmal garis besar dan tidak ada secara terperinci. Contohnya banyak sekali. Di antaranya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzul Quran. Tidak ada keterangan baik secara garis besar maupun secara terperinci, kecuali berbaik sangka, kecuali berihtisan, menganggap baik perbuatan ini karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memuji, membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali keterangan sandaran baik secara garis besar maupun secara terperinci. Ini kaidah yang besar. Saya hanya menyampaikan. Pikirkan baik-baik. Renungkan. Tahan kemarahan, tahan emosi. Jangan marah dulu sebelum berpikir. Karena ini ilmu. Kalau dikatakan ada contohnya, ada keterangannya secara garis besar, apa? Yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau dikatakan, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu pun diturunkan kepadaku Al-Quran. Kalau dia katakan, Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Ya subhanallah. Al-muhajirin wal-ansar. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang Allah katakan dia telah redha, Allah telah redha kepada al-muhajirin wal-ansar, para sahabat semuanya, tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang paling aneh di alam semesta ini. Kalau betul tafsirannya seperti itu, tentu para sahabat lebih dahulu memperingati beliau. Karena tidak ada seorang pun juga, satu kaum, satu masyarakat yang sangat mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu mereka mendapat keridhaan Allah dan kita belum mendapat keridhaan Allah, kecuali kita mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti siapa? Walladzina was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti mereka, dhamir mereka itu kata ganti mereka kembali kepada al-muhajirin wal ansar. Dalam hadis itu yang dijadikan contoh oleh para sahabat, as-saum, puasa pada hari Senin. Ya? Tapi tidak ada secara garis besar, secara terperinci. Dan memang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin selama 4 abad, selama 3 abad. Contoh yang kedua, ada secara garis besar, tidak ada secara terperinci.
Seperti zikir berjamaah. Saya memimpin zikir pada hari ini sekarang misalnya. Saya mengucapkan lafaz-lafaz yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada tidak dalilnya? Ada. Ini yang dikatakan mempunyai dalil secara garis besar. Tetapi secara terperinci tidak ada. Lalu saya pimpin zikir. Mari saudara-saudara sekalian, kita berzikir bersama-sama dengan lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Saya hanya memiliki dalil secara garis besar yang terperinci, yaitu cara saya berzikir dan cara kita berzikir bersama-sama. Itu yang dikatakan dalil secara terperinci. Mana sering terjadi syubhat di kepala kaum muslimin. Sini punya dalil, ini punya dalil. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Mana yang benar? Akhirnya karena kita tidak terbiasa dididik secara ilmiah, jadi bingung. Ah udahlah, dua-duanya benar deh. Kasihan. Maka itu dalil harus dudukkan pada tempatnya masing-masing. Ini yang ulama katakan dahulu bid'ah idhofiyah. Kalau terkait dengan satu sisi ada keterangannya. Lafaz-lafaz zikirnya, keutamaan tentang berzikir, ganjaran bagi mereka yang berzikir, penuh ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi dari sisi lain, caranya, kaifiyahnya, sifatnya, bilangannya, jumlahnya, tidak ada keterangan. Yang satu pertama secara jumlah, yang terperincinya tidak ada. Nah, bagi kita yang tidak tahu tentang qawaidus syara', kaidah-kaidah agama yang patut dipelajari oleh setiap muslim, ketika dia bertanya, mana dalilnya? Disodorkanlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang memerintahkan, yang menganjurkan berzikir dengan sejumlah keutamaannya. Demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalil. Lalu sebagian kaum muslimin menganggap betul ini. Ini dalilnya ada Bukhari Muslim. Padahal ada satu masalah lagi. Apanya? Kaifiyahnya, caranya. Kalau si muslim ini tahu tentang kaidah-kaidah agama, dia akan tanya, bukan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Yang saya tanya, kalau tentang keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir, ganjaran bagi orang-orang yang berzikir, kita tahu semuanya. Ayat Al-Quran dan hadis banyak. Yang kita tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan sifat dan cara saudara dalam berzikir. Ada yang bisa jawab? Itunya. Secara terperinci. Secara terperinci. Nabi mengumpulkan sahabat di masjid, mari berzikir beramai-ramai. Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan kepada kita? Nah, itulah apa yang dikatakan sebagai bid'ah.